Polemik perayaan Maulid. Yuk kita bahas antara yang bilang boleh dan yang bilang nggak boleh. Yang bilang tidak boleh berangkat dari pondasi bahwa yang namanya ibadah dibangun didasarkan sebuah waktu, maka waktu itu harus diketahui secara pasti. Contoh, sholat 5 waktu. Waktunya diketahui secara pasti. Puasa bulan Ramadan juga sama. Tapi kalau kelahiran Nabi SAW, maka ulama berselisih kapan beliau SAW dilahirkan. Yang menunjukkan bahwa waktunya belum diketahui secara pasti. Sehingga nggak bisa dibangun di atasnya sebuah ibadah. Yang bilang bahwa perayaan maulid boleh, maka pondasi fikihnya beda lagi. Mereka beranggapan bahwa perayaan maulid itu cuma sekedar... Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kawan-kawan melihat video daripada seorang yang menyebarkan sebuah kerancuan dalam kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kami katakan ini sebuah kerancuan, bahkan bisa kita katakan sebuah penyimpangan ya, dalam menyebutkan kaedah-kaedah yang sudah dibuat oleh para ulama, sehingga ini dapat menyebabkan orang itu salah dalam memahami atau salah dalam menanggapi kaedah-kaedah yang sudah jelas ini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang akan membuat kaedah-kaedah baru untuk menetapkan ibadah-ibadah ya, yang baru, yang tentunya hal ini dilarang di dalam agama Islam. Baik, terkait dengan kerancuan itu berangkat dari apa yang diucapkan oleh si pembuat video. Dia mengatakan seperti ini, bahwasanya para ulama yang melarang tidak bolehnya maulid itu berangkat dari pondasi bahwasanya sebuah ibadah yang didasarkan pada waktu, maka waktu itu harus diketahui secara pasti. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya ini tidak tahu dia dapat kaidah dari mana, dan dari kitab apa, dan dari ulama mana. Kalau yang kami dapatkan dari para ulama yang jelas-jelas melarang terkait dengan bid'ah ataupun perayaan maulid, maka mereka mengatakan bukan diketahui secara pasti, tapi ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Gini, dia mengatakan seperti ini. Kalau orang ini mengatakan sebuah ibadah yang didasarkan pada waktu, maka waktu itu harus diketahui secara pasti. Yang benar adalah sebuah ibadah yang didasarkan pada waktu, maka waktu itu harus ditetapkan. Ingat, berbeda antara ditetapkan dan diketahui. Jadi waktu itu harus ditetapkan berdasarkan secara pasti, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma' kaum muslimin. Jadi seperti itu. Jadi bukan diketahui, tapi ditetapkan secara pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat ataupun ijma' kaum muslimin. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah ini ya, ibadah itu sudah pasti ruang lingkupnya akan terkait dengan waktu, terkait dengan jenis, terkait dengan jumlah, dan terkait dengan tempat. Maka ketahuilah bahwasanya semua ini, baik waktu, tempat, jenis, ya, dan jumlah, maka semua ini bukan diketahui, tapi ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan diketahui, tapi ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti diketahui pula. Ya, tapi kalau diketahui belum tentu ditetapkan. Maka kita harus meluruskan ini. Jadi yang benar adalah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kalau ya berangkat daripada sebuah ungkapan yang salah terhadap kaidah para ulama, maka akan terjadi kerancuan dalam memahami kaidah ini. Jadi perlu kita luruskan kembali bahwasanya bukan diketahui, tapi ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Itu ibadah. Karena ibadah ini sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan. Yang mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
kita tetapkan harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil Al-Quran dan Sunnah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman salafun saleh. Sehingga misal para ulama menjelaskan tentang ibadah itu adalah hiya ta'atullah, dia adalah ketaatan kepada Allah, bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rasul, yaitu melaksanakan sesuai dengan perintah dan contoh dari lisannya para rasul, Berarti di sini apa? Wahyu. Jadi ibadah itu harus ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, misal contoh para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan la qiyas fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu harus berdasarkan dalil, ditetapkan berdasarkan dalil, bukan diketahui secara pasti, tapi ditetapkan secara pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan akal, bukan dengan kias seperti yang dilakukan oleh si pembuat video ini. Baik. Kemudian dia mengatakan contoh salat 5 waktu, puasa Ramadan juga sama, waktunya diketahui secara pasti. Tidak. Kita harus katakan kembali lagi bahwasanya contoh salat 5 waktu, puasa Ramadan juga sama, waktunya telah ditetapkan secara pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sekali lagi bahwasanya yang namanya ibadah ini dia terikat dengan waktu, ibadah ini dia terikat dengan tempat, ibadah ini dia terikat dengan jumlah dan jenisnya, sehingga kita tidak boleh menambah, berkurang, menambah ataupun mengurangi. Misal sholat 5 waktu, kita tidak boleh menambah, misal zuhur menambah menjadi 5 rakaat, atau kita menguranginya menjadi 1 rakaat. Tidak boleh. Harus kita menetapkan jumlahnya itu berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, bukan diketahui, tapi menetapkan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah Nabi SAW serta ijma. Jadi seperti itu. Sekali lagi kita katakan bahwasanya sholat itu dia terikat dengan waktu, maka kita menetapkan misal waktu sholat zuhur itu berdasarkan dalil, bukan diketahui, tapi menetapkan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Kalau sudah menetapkan berarti diketahui, tapi kalau diketahui belum tentu menetapkan. Jadi seperti itu, agar supaya tidak jadi kerancuan ya dalam memahami ya ataupun penjabaran selanjutnya, itu tidak terjadi sebuah kerancuan. Baik. Kemudian kita tahu bahwasanya sholat, puasa Ramadan ataupun haji semuanya itu sudah ditetapkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sudah ditetapkan waktunya. Jadi bukan diketahui waktunya, tapi ditetapkan waktunya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah baku, bahwasanya menetapkan ibadah itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Nah, kemudian dia mengatakan seperti ini, tapi kelahiran Nabi, maka ulama berselisih kapan beliau dilahirkan. Nah, kenapa beliau mengatakan seperti ini? Beliau terjadinya kerancuan di awal, sehingga beliau mengarahkan sedikit demi sedikit untuk seseorang itu beranggapan, oh ternyata perayaan Maulid itu karena khilaf para ulama, sehingga para ulama ya tidak tahu tentang waktunya, khilaf para ulama tidak tahu tentang waktunya, sehingga boleh dong. Kalau sudah diketahui waktunya, boleh dong berarti kita menetapkan sebagai sebuah ibadah, atau kita menetapkan sebagai sebuah ritual di dalam agama Islam ini. Ini sebuah kerancuan. Kenapa? Karena dasar awal daripada ini sudah salah dalam memahami kaidah, sehingga terjadi kerancuan. Dia mengatakan, tapi kelahiran Nabi, maka ulama berselisih kapan beliau dilahirkan. Kita katakan benar, para ulama berselisih kapan Nabi SAW dilahirkan, tapi semua sepakat bahwasanya Nabi SAW itu lahir di bulan yang sama. Tapi para ulama beda pendapat tentang tanggalnya, ya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan yang menunjukkan waktunya belum diketahui secara pasti, sehingga nggak bisa dibangun sebuah ibadah. Kenapa? Karena dia salah memahami kaidah yang tadi. Ditetapkan, dirubah menjadi diketahui, sehingga di sini kemudian dia mengatakan apa? Yang menunjukkan waktunya belum diketahui secara pasti, sehingga nggak bisa
bangun sebuah ibadah. Saya mau tanya nih, kira-kira ulama siapa yang membuat kaidah seperti ini, bahwasanya karena maulid itu belum diketahui waktunya secara pasti, ya, sehingga tidak boleh dibangun ibadah padanya. Kira-kira ulama siapa, kitab apa gitu kan, dari siapa sebenarnya? Apakah ini murni dari pikiran dia sendiri? Kalau saya pastikan ini murni daripada cara berpikirnya dia sendiri untuk menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ketahuilah bahwasanya para ulama yang melarang perbuatan bid'ah berupa merayakan maulid ini. Kenapa? Karena orang itu, pada umumnya orang menganggap maulid itu sebagai bentuk ibadah. Makanya adanya keyakinan hadirnya Nabi Muhammad SAW, adanya keyakinan tentang adanya keyakinan bahwasanya merayakan maulid itu adalah merayakan maulid itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kita pertanyakan, maulid ini adalah sarana atau ritual? Rata-rata masyarakat kita beranggapan bahwasanya maulid ini adalah ritual. Sehingga kalau ritual, maka ini harus berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Ya, dia ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Kalau dia sebatas wasilah, kapanpun dan dimanapun boleh. Nabi SAW diingat kapanpun itu, ya kan? Diingat kapanpun itu, bukan hanya pada waktu-waktu yang tertentu saja. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwasanya berangkat para ulama yang melarang itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi disebabkan karena mereka tahu kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sehingga mereka melarang hal itu. Kenapa? Karena penetapan sesuatu tempat, waktu, jumlah ataupun jenis daripada ibadah itu harus berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Sedangkan penetapan terkait dengan maulid ini, ya, perayaan maulid ini, ya, yang kita tahu di masyarakat menganggapnya sebagai sebuah ritual, bukan sebuah wasilah, sehingga kita katakan ini adalah, ya, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah yang bukan ibadah, karena mereka menganggap ini sebuah ritual tahunan dan ini ada keyakinan tertentu di dalamnya, kemudian dianggap sebagai kedekatan pada Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita katakan ini adalah sebuah perbuatan bid'ah, ya, bid'ah yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah yang main-main. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi pertanyaannya, kira-kira ada tidak dalil yang menetapkan bahwasanya maulid itu boleh, baik dari sisi waktunya, ya, ritualnya, ya, jumlahnya, ya, ataupun jenisnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.